Dari penjelasan tadi bisa kita pahami bahwa tawassul, tabarruk, istighosah di makam wali, di makam orang soleh itu sesuai dengan perintah Al-Quran, pendapat para ulama soleh, dan perilaku ulama ahli hadis, mulai dari Imam Bukhari, Imam Ibnu Hibban, Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan lain-lain. Sedangkan Wahabi yang mengkafirkan tawassul di makam para wali itu membebek kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa Wahabi lebih kejam daripada Khawarij di masa lalu. Karena Khawarij di masa lalu mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, sedangkan Wahabi masa kini mengkafirkan orang yang mengamalkan Al-Quran dan pendapat ulama hadis yang berupa tawassul, tabarruk, dan istighosah di makam aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas betapa kejamnya Wahabi. Wahabi berpendapat bertawassul dengan orang yang sudah meninggal adalah kekufuran. Menurut mereka, bertawassul di kuburan berarti menyembah kuburan. Sehingga mereka menyebut orang yang bertawassul di kuburan itu sebagai kuburiyun atau penyembah kubur. Lebih lanjut, Wahabi mengatakan orang yang bertawassul, istighosah, bertabarruk di kuburan berarti tidak bertauhid uluhiyah, sama dengan orang kafir. Bahkan lebih aneh lagi, Wahabi ini mengatakan bahwa orang yang menyembah berhala di zaman Nabi itu lebih bertauhid daripada orang Islam yang bertawassul. Kata mereka, Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik lainnya lebih bertauhid daripada muslim tetapi bertawassul dan bertabarruk atau beristighosah. Keterangan seperti ini mudah kita baca misalnya di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, kitab induk Salafi Wahabi, dan juga di dalam kitab yang berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid. Kitab ini disetting tanya jawab antara Wahabi dan temannya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada judul Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahab. Tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahlin wa Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Lahab, wa man ala dinih minal musyrikina, dan orang-orang yang seagama dengan mereka dari orang-orang musyrik, kanu yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, wa yuwahhidunahu fir rububiyyati, dan mengesahkan Allah di dalam tauhid rububiyah, khaliqan sebagai pencipta, wa razikon sebagai pemberi rezeki, muhyiyan sebagai yang menghidupkan, wa mumitan dan yang mematikan, dharon yang memberi bahaya, wa nafi'an dan yang memberi manfaat. La yusyrikuna bihi fi dzalika syai'an. Orang-orang musyrik itu tidak menyekutukan Allah di dalam masalah itu syai'an sedikit pun. Ajibun wa gharibun ayyakun Abu Jahlin wa Abu Lahab. Sungguh menakjubkan dan begitu aneh jika Abu Jahal dan Abu Lahab aksar tauhidan lillah, lebih bertauhid kepada Allah, wa akhlasa imanan bihi min haula'il muslimin, dan lebih murni imannya kepada Allah daripada orang-orang Islam, alladzina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu mereka yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma hadza ya rajul, apa ini wahai laki-laki? Kaifa tajra'una, bagaimana kalian berani ala tasrihi bimisli hadzal kalamil khatir, dengan jelas-jelasan mengatakan perkataan yang menakutkan seperti ini, alladzi huwa wa amsaluhu mimma taghalawna fihi, yaitu perkataan di mana sebenarnya kalian itu keterlaluan di dalam perkataan tersebut. Huwallazi ja'alakum a'da lil malayina minal muslimina fil alam. Perkataan itu akan menjadikan kalian sebagai musuh bagi jutaan umat Islam di dunia. Fakultu lahu, maka aku berkata kepadanya, maksudnya di sini adalah pengarang kitab Wahabi ini, laisa hadza ajiban wala ghariban, ini tidak ajib, tidak menakjubkan dan tidak asing. Bal hadza huwal waqi',
Bahkan ini adalah yang sebenarnya terjadi. Alladzi sata'rifuhu, yang akan kamu tahu, wa sataslimu bihi, dan akan menerimanya. Dari penjelasan kitab Wahabi tersebut bisa kita fahami bahwa masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia, termasuk masyarakat NU, lebih kafir dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa demikian? Menurut Wahabi, Abu Jahal, Abu Lahab, dan saudara-saudaranya itu hanya minta kepada berhala saat lagi hidup enak, saat hidup bahagia. Sedangkan ketika mereka susah, mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan masyarakat Aswaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk masyarakat NU, berdoa kepada kuburan, menyembah kuburan kata mereka di saat lagi susah. Penjelasan ini berada di sebelum judul Tauhidu Abi Lahab wa Abu Jahal. Nah, itulah Wahabi. Jadi menuduh orang yang bertawassul itu sebagai orang yang menyembah kuburan. Lalu sebenarnya siapa yang menyembah dan beribadah ke kuburan? Gak ada. Aswaja itu gak menyembah kuburan, bertawassul. Bertawassul itu bukan nyembah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah menyembah kuburan. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tawassul itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak dalil yang menjelaskan tentang tawassul. Tawassul, istighosah, dan tabarruk itu ada dalilnya, dilakukan oleh para ulama. Perlu bukti? Ayo kita lanjutkan kajiannya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan carilah wasilah. Wasilah ini atau dalam bahasa lain tawassul. Tawassul itu sebenarnya adalah mencari penyebab sehingga kita sampai kepada tujuan. Misalnya ketika ada orang sakit ingin sembuh, maka cari penyebab agar dia sembuh. Nah, penyebabnya itu apa? Minum obat. Maka dia minum obat sebagai nyari penyebab agar dia sembuh. Sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan orang yang doanya ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mencari penyebabnya. Apa di antara penyebabnya adalah bertawassul kepada orang-orang yang soleh, kepada aulia. Yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mencari penyebab ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dan sebenarnya mencari penyebab, tabarruk, tawassul, istighosah itu sudah dilakukan oleh para ulama. Misalnya Imam Bukhari bertabarruk di makam Nabi. Dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagaimana berikut. Summa sonnaftu at-tarikhah. Kemudian aku mengarang kitab at-tarikh fil madinati, di Madinah, inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu aktubuhu fil layali al-muqmirah, dan aku menulisnya di waktu malam yang terang bulan. Nah, dalam penjelasan ini Imam Bukhari saja bertabarruk di makam Nabi. Apakah Imam Bukhari kafir dengan bertabarruk di makam Nabi? Menurut Abul Wafa Al-Afghani, musahih kitab Tarikh Al-Imam Bukhari tersebut, beliau mengatakan kitab Tarikh Imam Bukhari ini banyak manfaatnya. Kenapa kata beliau? Karena barokah saat mengarang berada di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Imam Nawawi menjelaskan bahwa makam Sayyidina Hamzah ditabarruki. Dalam kitab Tahdzibul Asma karya Imam An-Nawawi, ahli hadis yang mensyarahi kitab Sahih Muslim, beliau menyebutkan ustushhida Hamzah yauma Uhud. Sayyidina Hamzah mati syahid pada perang Uhud fi nisfi Syawal, pada pertengahan Syawal, minas sanah ats-tsalitsah minal hijrah, pada tahun ketiga dari hijrah. Ba'da an qatala, setelah membunuh ahadan wa tsalatsinah 31 minal kuffari, orang kafir.
Wadufina inda Uhudin fi maudihi, dan dipendam, dikebumikan di Uhud di tempatnya. Wa qabruhu masyhurun yuzar, dan kuburannya terkenal dan diziarahi. Wa yutabarraku bihi, dan diambil barokahnya, dicari berkahnya. Ini Imam Nawawi ahli hadis menjelaskan bahwa makam Sayyidina Hamzah sahabat Rasulullah, paman Rasulullah, itu kuburannya itu dijadikan tempat barokah, dicari barokahnya, ditabarruki. Lah kalau misalnya di sini kekafiran, ya berarti Imam Nawawi ini juga kafir. Kenapa? Karena setuju dengan perbuatan-perbuatan kafir. Kalau Imam Nawawi kafir, lalu Wahabi ini mau memahami kitab Sahih Muslim dari apa kalau bukan dari syarahnya Imam Nawawi? Selanjutnya ada juga ahli hadis yang bernama Imam Ibnu Hibban. Ternyata berdoa di makam wali, di makam orang-orang yang soleh. Imam Ibnu Hibban ini termasuk ulama ahli hadis, bahkan sampai disebut sebagai Al-Hafidh. Beliau memiliki kitab yang bernama Sahih Ibnu Hibban. Beliau wafat pada sekitar tahun 354, berarti tidak terlalu jauh dari masa dari ulama salaf. Beliau menulis di dalam kitab Ats-Tsiqat, wa ma halat bi syiddatun fi waqti maqami bi tusin, dan tidaklah datang kepadaku kesusahan di waktu aku berada di Tus. Fazurtu qabra Ali bin Musa Ar-Ridha, kemudian aku berziarah ke kuburan Ali bin Musa Ar-Ridha, termasuk salah satu keturunan Rasulullah. Salawatullah ala jaddihi wa alaihi wa da'autullaha izalataha anni, dan aku berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan kesusahan itu dariku. Illa ustuji bali, kecuali doa itu dikabulkan untukku. Wazalat anni tilka syiddah, dan kesusahan itu hilang. Wa hadza syai'un jarrabtuhu miraran, dan hal ini aku ulang berkali-kali. Fawajadtuhu kadzalika, dan aku merasakan seperti itu. Artinya begini, Imam Ibnu Hibban, ulama ahli hadis, kalau lagi susah berangkat ke kuburan Ali bin Musa Ar-Ridha. Beliau berdoa di situ agar Allah menghilangkan kesusahan tersebut. Ternyata selalu dikabulkan oleh Allah karena barokah dari Ali bin Musa Ar-Ridha, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah inilah yang disebut dengan tawassul. Apakah Wahabi berani mengkafirkan Imam Ibnu Hibban, ulama hadis? Bahkan mungkin salah satu yang dibuat sandaran oleh Wahabi juga berasal dari Imam Ibnu Hibban, hadis-hadisnya. Selanjutnya ada fatwa dari Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi ini juga ulama ahli hadis, dan ada beberapa pendapat yang dikutip oleh ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia. Nah, ternyata beliau berfatwa Wadu'a'u mustajabun, doa mustajabun itu diterima inda kuburil anbiya, di samping kuburannya para nabi, wal auliya, dan para wali, wa fi sairil biqa, dan di tempat-tempat lainnya. Lakin sababul ijabah, tetapi sebabnya diterima, diijabahi doa itu adalah hudurud da'i, khusyuknya da'i atau konsentrasinya orang yang berdoa, wa khusyu'uhu wa ibtihaluhu, dan kekhusyukannya. Wa bila raibin, dan tidak diragukan juga, fil buqatil mubarakatih, di tempat-tempat yang barokah, wa fil masjidi, dan di dalam masjid, wa fis sahari, dan di waktu sahur tengah malam, wa nahwi dzalika, dan umpamanya itu semua. Yatahassalu dzalika lidda'i katsiran, sangat bermanfaat bagi orang yang berdoa, katsiran, dan manfaatnya banyak. Intinya apa yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi ini adalah bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kuburan para nabi, di samping kuburan wali, di samping kuburan orang soleh, itu mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah kedekatan mereka semua kepada Allah. Ini menurut Imam Adz-Dzahabi, ulama ahli hadis. Apakah Wahabi berani mengkafirkan Imam Adz-Dzahabi, ulama ahli hadis, karena telah berpendapat seperti ini? Dari pemaparan tadi bisa kita pahami bahwa tawassul, tabarruk, istighosah di makam para aulia
para nabi, para soleh itu adalah perintah Al-Quran. Sesuai pendapat para ulama yang soleh, sesuai dengan perilaku ulama ahli hadis mulai dari Imam Bukhari, Imam Ibnu Hibban, dan lain sebagainya. Sedangkan Salafi Wahabi yang mengkafirkan tawasul itu hanya membebek kepada seorang syekh yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari sini bisa kita pahami juga bahwa Wahabi lebih kejam daripada Khawarij di masa lalu. Kenapa? Khawarij di masa lalu mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, sedangkan Wahabi mengkafirkan orang yang mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan pendapat ulama ahli hadis. Adapun Ustadz Wahabi Indonesia sebagaimana berikut. Baik, admin Najat Ngaji undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.